Dalam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Biarlah kita berikan ucapan syukur kita kepada Dia. Sebelum kita mulai dalam acara ibadah pada saat pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepadamu, untuk memuji akan Engkau Tuhan. Biarlah sebelum kami memuji dan membesarkan akan nama Engkau, kuduskan kami Tuhan, agar puji-pujian yang kami naikkan kepadamu ibadah saat pagi hari ini ya Tuhan, berkenan di hati Engkau, menyenangkan hatimu ya Bapa. Kami serahkan bagi para pelayan-pelayanmu. Biarlah Engkau urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hanya Engkau sendiri yang berbicara melewati hamba-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, ibadah pada saat pagi hari ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan jemaat-Mu ya Tuhan boleh merasakan akan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Biarlah pada saat pagi hari ini kita berikan segenap hati kita. Kita berikan pujian yang terindah. Biarlah pada saat pagi hari ini kita rindu menyenangkan hatinya. Kita rindu mempersembahkan segenap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kehidupan kami. Kau senantiasa memperhatikan kami Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini kami berikan hati kami. Kami berikan hidup kami kepadamu Tuhan. Terimalah persembahan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut tergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut tergelora lagi. Kami ingin bersorak-sorak untuk Engkau. Kami ingin melompat-lompat untuk Engkau. Biarlah yang percaya Tuhan katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ada sukacita, mau memuji Tuhan, berikan sorak-sorak untuk Tuhan. Haleluya. Katakan hari ini
memuji Tuhan? Mau terima janji Allah? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Tuhan memberiku kekirangan, yang merasa sukacita dan sukacita melimpah. Lambaikan tangan saudara. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang bersorak, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kekirangan dan sukacita melimpah. Yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuaian terjadi dan melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kekirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kekirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Yang memuji Tuhan. Haleluya. Dan kita terima janji Allah. Haleluya. Itu kekirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita memberikan persembahan, ada pengumuman sedikit. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra putri sekolah minggu, kami undang untuk tanggal 20 minggu depan untuk Natal sekolah minggu. Untuk itu kami mengharap bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak untuk diajak tanggal 20 jam setengah 10 pagi tepat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita dengarkan firman Tuhan.
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan, inilah hati kami, inilah segenap kehidupan kami Tuhan. Kami hanya pasrah kepada Engkau Bapa, karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi dalam setiap kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sucikan segenap kehidupan kami, agar firman-Mu Tuhan mendapatkan tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Firman-Mu bisa tumbuh di dalam kehidupan kami dan berbuah-buah menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hanya Engkau sendiri yang berbicara melewati hamba-Mu.
Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk menerima teguran dari Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan. Terus anak-anak Tuhan di tempat ini dibawa untuk semakin setia kepada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Karena pagi hari ini saya boleh melanjutkan kembali serial khotbah saya mengenai surga dan neraka. Seperti minggu lalu kami sudah katakan, berbicara surga Bapak Ibu, bahwa surga itu sebenarnya kita bisa menikmati waktu kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Karena sekali lagi orang yang hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mereka menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Dan damai sejahtera dari Tuhan itu terus mengalir ke dalam keluarga. Damai sejahtera mengalir kepada anak-anak, mantu, cucu, mengalir. Bahkan dalam pelayanannya pun damai sejahtera Allah terus mengalir. Ini luar biasanya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena berbicara surga itu di bumi berbicara tentang damai sejahtera. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu masih belum bisa merasakan damai sejahtera atau mengukurnya damai sejahtera dengan materi, berarti ada yang salah pengabdian kita. Pengabdian kita kepada Tuhan ada yang salah kalau kita menganggapnya damai sejahtera itu hanya dilihat dari materi. Diukur dari kesenangan-kesenangan jasmani. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bahkan saya katakan sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita dalam persekutuan kita sehat, benar di hadapan Tuhan. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita dibawa Tuhan terus naik. Naik, naik, naik. Ini yang saya katakan, persekutuan kita dengan Tuhan semakin indah. Persekutuan kita dengan Tuhan semakin nyata, penyertaan Tuhan semakin nyata. Semakin kelihatan pertolongan demi pertolongan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Semakin nyata Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita sudah seperti ini eratnya dengan Tuhan, hidup kita ini seakan-akan sudah tidak bisa lagi tanpa Tuhan. Karena semakin melihat kebesaran Tuhan, justru kita semakin takut. Melihat kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, kita semakin takut. Takutnya bukan takut kepada manusia, tapi semakin takut akan Tuhan. Makanya sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, kalau hidup kita semakin melekat kepada Tuhan, maka kita semakin takut kalau hidup tanpa Tuhan. Wah ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau ini ada pada Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu punya hubungan yang sehat dengan Tuhan. Tapi kalau masih nggak ada, masih biasa-biasa saja, ya mungkin hanya 50-50 lah. 50% Tuhan, 50% kepentingan-kepentingan kita. Bapak Ibu, jujur kami katakan, kalau sudah punya hubungan yang erat dengan Tuhan, dikit-dikit tanya sama Tuhan. Mau apa yang dituju, tanya sama Tuhan. Intinya begini Bapak Ibu, semakin ngeri pokoknya hidup ini tanpa Tuhan, itu aja. Kalau orang yang semakin melekat dengan Tuhan, semakin ngeri. Bahkan dia semakin berani untuk berdiri, biarpun seorang diri. Dia berani. Mengambil tindakan, mengambil keputusan, dia berani. Karena apa? Dia dekat. Dia melekat dengan Tuhan. Justru yang membuat dia semakin takut itu bukan takut kepada manusia. Tapi takut kita hanya kepada Tuhan. Soalnya begini Bapak Ibu. Orang sekali lagi yang melekat dengan Tuhan. Mereka semakin melihat kebesaran dan kedahsyatan Tuhan semakin nyata. Makanya benar sekali di Injil Yohanes 3 ayat 30 ini terjadi. Coba tolong buka Alkitab kita. Ya Injil Yohanes 3 ayat 30. Tolong istriku bacakan. Ya. Ini semakin nyata. Dia semakin besar, kita semakin takut. Semakin melekat, semakin dalam dengan Tuhan. Kita semakin seolah-olah nggak kelihatan. Coba tolong bacakan. Ya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah ini loh Bapak Ibu. Ini loh yang saya katakan sekali lagi. Kita semakin takut. Semakin kerinduannya untuk menghormati Tuhan. Semakin takut akan Tuhan ini berlebihan Bapak Ibu.
Enggak apa-apa sih. Kalau takut kepada Tuhan berlebihan, masa ada yang salah? Enggak ada yang salah. Justru ini yang tepat, ini yang benar. Tapi kalau sejajar, Tuhannya semakin tinggi, orangnya juga semakin tinggi. Ini ada yang enggak beres. Makanya tadi saya sudah katakan, ini ciri-cirinya orang yang melekat kepada Tuhan. Mereka kalau melihat semakin dekat soalnya Bapak Ibu. Memang orang yang semakin dekat dengan Tuhan Bapak Ibu, dia semakin melihat Kristus itu besar, dahsyat, ajaib, perkasa. Dia pemberi keputusan, dia penasehat yang agung. Bahkan dia menjadi guru di dalam hidupnya, yang terus minta supaya Tuhan membimbing, menuntun, menyertai. Dia sebagai guru. Semakin nyata, makanya benar sekali. Kalau orang yang semakin dekat dengan Tuhan, kita boleh dikatakan sebagai murid. Karena apa? Dia guru. Dia yang terus membimbing kita. Ini ciri-cirinya. Ini ciri-cirinya orang yang semakin melekat dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu pagi hari ini saya akan berbicara tentang mahkota. Karena mahkota itu ada 3. Kalau Bapak Ibu cermati di Alkitab ada 3. Mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, dan mahkota abadi. Ada 3. Tapi biar nanti yang selanjutnya coba kita akan pelajari nanti di bulan Januari. Ya Bapak Ibu, karena ini dalam momen suasana Natal. Tapi coba sekarang kita akan berbicara tentang mahkota kehidupan. Bahkan mahkota kehidupan itu Bapak Ibu dicatat dalam surat Yakobus dan Wahyu. Ada 2. Tapi tetap ada perbedaan dalam 2 bagian ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maaf Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, kalaupun juga waktu kalau enggak nutut, enggak apa-apa. Kita bersambung ya, kita bersambung mungkin bulan depan. Enggak masalah, yang penting Bapak Ibu sudah bisa nangkap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Penting Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya Bapak Ibu bisa memahami apa yang dikatakan mahkota kehidupan dengan mahkota kemuliaan dan mahkota abadi. Ada perbedaan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau dalam surat Yakobus pasal pertama, itu berbicara mahkota kehidupan diberikan atau dikaruniakan kepada orang yang setia. Setia dalam pencobaan. Setia dalam ujian. Sedangkan dalam kitab Wahyu pasal 2, mahkota kehidupan diberikan atau dikaruniakan kepada orang yang setia dalam penderitaan. Makanya ini di sini dikatakan karunia. Tidak ada yang tidak ada kata-katanya karunia. Semua ada karunia. Karena apa? Itu pemberian Tuhan. Bapak Ibu kuat sampai detik ini, kalau bukan karena Roh Kudus, nggak mungkin bisa. Bapak Ibu bisa kuat dalam pencobaan, bisa tetap setia. Kalau tidak ada Tuhan karuniakan mahkota kehidupan, enggak mungkin bisa. Percaya Bapak Ibu. Mahkota kehidupan itu juga adalah sebuah kelimpahan. Makanya nanti kita akan belajar sedikit demi sedikit Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Tapi Bapak Ibu supaya belajar mengerti. Kelimpahannya bukan kelimpahan hidup yang sementara. Tapi kelimpahan yang mengacu kepada hidup yang kekal di dalam Tuhan. Dan terus bersama dengan Tuhan. Kalau nggak ada ini, nggak bisa bertahan. Bapak Ibu. Makanya saya baru paham sekarang ini. Wah kita bersyukur loh. Saya juga bersyukur kepada Tuhan. Bukan bangga, beda. Bersyukur. Saya bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana kalau saya tidak dikaruniai mahkota kehidupan? Pasti lemah saya. Dengan menghadapi situasi sikon saat ini, pasti lemah. Saya melihat ada beberapa dari hamba Tuhan yang WA pada saya, dia bilang, Pak tolong dibantu. Ini ada salah satu gereja yang sampai saat ini belum bisa buka. Dan tidak ada sedikit pun persembahan yang masuk. Tolong Pak bantu, sharekan ini juga di grup. Kami enggak berani. Nanti salah lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Cuman saya bilang ya enggak apa-apa, saya bantu saja. Tapi maaf sekali lagi saya enggak mungkin sharekan di grup. Karena grup ini kan anak-anak rohani saya. Jadi lebih baik biar saya saja yang bertanggung jawab, saya saja yang bisa mempunyai hati di sana. Sehingga saya juga memberi tapi tidak banyak. Nah ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sulit untuk mempertahankan hidup benar, hidup di dalam Tuhan. Sulit. Gak usah menghadap pencobaan,
Gak ada pencobaan, ada berkat saja sudah lari kok dari Tuhan. Gak usah nunggu ada pencobaan. Hidup senang aja lupa kok dengan Tuhan. Maka dari itu ayo kita belajar sesuatu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seberapa yang kita dapatkan pada pagi hari ini itu merupakan berkat Tuhan. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yuk buka Alkitab kita. Ya buka Alkitab kita di dalam surat Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12. Tolong istriku bacakan sekali lagi surat Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12. Ya Bapak Ibu simak ayat ini baik-baik. Ya tolong istriku bacakan. Ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sambut dengan kata-kata, amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini luar biasa. Orang yang mengasihi Tuhan, percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mereka menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Bahkan dari teks ini kita bisa banyak tahu, bisa banyak belajar, bisa banyak mengerti. Bahwa mahkota kehidupan ini diberikan kepada orang yang mengasihi. Ingat baik-baik. Mengasihi siapa? Tuhan. Sudah jelas Bapak Ibu, orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kekuatannya begitu dahsyat. Dalam beribadah, dalam kesetiaannya. Makanya kita saat ini semakin nampak. Gereja Tuhan, GBT Kristus Hidup. Semakin nampak. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan semakin nampak. Karena ternyata benar sekali firman Tuhan katakan iman itu harus ada perbuatan. Perbuatan itu mengacu kepada kesetiaan. Perbuatan itu mengacu kepada kasih kita kepada Tuhan. Vertikalnya iman yang benar. Horizontalnya perbuatan. Makanya benar sekali Yakobus katakan tanpa iman, tanpa perbuatan. Iman itu seolah-olah mati. Iman itu seolah-olah tidak ada faedahnya. Gak bisa dilihat. Bapak Ibu, ini luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mereka yang kuat terus, setia dan bertahan dalam pencobaan. Mereka adalah orang-orang yang dikaruniai mahkota kehidupan. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Makanya tidak heran orang yang seperti ini adalah orang yang terus bertahan sampai kesudahannya. Pasti selamat. Dan ingat Bapak Ibu. Ini di dalam pelajaran tabernakel tidak ada di halaman. Ingat ini baik-baik. Tidak ada Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini loh kedahsyatan. Karunia yang Tuhan berikan adalah mahkota. Mahkota kehidupan adalah kekuatan kita untuk terus tetap setia, tetap kuat dalam pencobaan. Dahsyat Bapak Ibu, setelah kami pelajari kelihatannya sederhana, kelihatannya enggak ngeh. Tapi kalau kita benar-benar dalam dengan Tuhan, pasti masuk ayat ini. Pasti dahsyat alat ini Bapak Ibu. Ini luar biasa kami pelajari, waduh. Karena mahkota itu Bapak Ibu, sekali lagi kami jelaskan, mahkota itu anugerah. Mahkota itu karunia. Mahkota itu pemberian Tuhan. Tetapi ditujukan bagi mereka yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ingat ini baik-baik. Saya semakin dibukakan. Saya semakin Bapak Ibu semakin paham. Dari dulu Bapak Ibu seringkali kami begini. Kecewa, kadangkala kecewa juga. Pernah kecewa sama Tuhan. Kenapa sih pelayanan kami apakah ada yang salah dalam menyampaikan firman? Kok kadangkala kami tidak bisa membawa anak-anak Tuhan itu tetap setia? Tuhan semakin bukakan. Sama seorang petinju, guru yang hebat tidak selalu menghasilkan murid yang hebat. Tergantung dari pribadinya. Contoh enggak usah jauh-jauh, saya mau tanya, sekolah yang hebat saja, yang punya status luar biasa saja. Saya mau tanya, ada enggak murid yang enggak naik? Tetap ada. Saya dicelikkan. Sehingga membuat saya kuat, iman saya bangkit kembali. Orang yang melekat dengan Tuhan, luar biasa. Dia tidak pernah takut biarpun sendiri. Hebat Bapak. Karena itu tadi saya sudah katakan, orang yang semakin melekat dengan Tuhan, mereka semakin takut dengan Tuhan.
Orang yang semakin takut dengan Tuhan, ciri-cirinya dia semakin berani hidup di dalam kebenaran walaupun sendiri. Orang yang dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu, dia sangat berani berjalan di dalam kebenaran biarpun sendiri. Karena apa? Yang dia pegang kebenaran yang sejati. Dia paham tentang kebenaran. Dia sudah tahu persis tentang kebenaran yang sejati. Karena orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti tenang menghadapi apapun juga. Tenang, Bapak. Hebat pokoknya. Sekali lagi saya katakan, hebat pokoknya Bapak Ibu. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti luar biasa. Makanya saya pernah katakan Bapak Ibu, kenapa ya orang yang melekat dengan Tuhan begitu tenang dalam hidupnya. Tenang dalam hidupnya Bapak Ibu. Ada persoalan? Oh ada. Saya bilang pasti ada. Ada masalah? Pasti ada. Tetapi sekali lagi, tidak ada satupun yang mereka takutkan. Bahkan iman mereka semakin teguh. Iman mereka semakin kuat. Mereka tidak goyah dalam kesetiaan, dalam pelayanan, dalam apa saja. Mereka teguh di dalam Tuhan. Hebat. Ya karena apa? Ya ini ternyata kami pelajari. Mahkota kehidupan ini yang memampukan mereka bertahan sampai kesudahannya. Maka saya pastikan mereka yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dahsyat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ingat sekali lagi, mahkota kehidupan itu dikaruniakan Tuhan sebagai roh yang memampukan mereka. Jadi roh yang memampukan kita untuk hidup dipimpin oleh roh karena ada mahkota kehidupan. Nanti Bapak Ibu dikasih Tuhan, minggu depan atau mungkin bulan depan saja. Bulan depan sudah tahun depan nih, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Nanti saya bilang tahun depan kalau Bapak Ibu nggak ngeh mikir kocek lamanya. Padahal bulan depan sudah tahun depan. Ya, karena sudah berubah tahun, ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, nanti saya akan sampaikan hal ini, 3 hal sekaligus. Tentang mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, dan mahkota abadi. Wah ini dahsyat Bapak Ibu. Setelah kami pikir-pikir ini luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Ada roh Tuhan di dalam hidupnya. Tanpa ini Bapak Ibu, sekali lagi jangan pernah mimpi engkau dapat bertahan dalam pencobaan, dalam penderitaan. Kita mau lihat begini saja Bapak Ibu. Gak usah aneh-aneh, ya, gak usah nunggu ada pencobaan. Bagaimana dengan hidup kita senang? Ini yang sangat menentukan bagaimana kasih kita dengan Tuhan. Bagaimana hidup kita kalau sudah tenang? Hidup kita kalau sudah senang? Tuhan cuma nama, dompleng saja, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Kesetiaan yang mulai pudar. Hati-hati, Bapak. Karena apa? Masa depan kita masih panjang. Perjalanan kita masih panjang. Jangan sampai pernah kita berkata, ayo bagaimana ini? Tuhan kok tidak tolong saya? Ingat, waktu engkau senang, pernahkah engkau tetap setia? Ini harus menjadi pertanyaan buat kita. Untuk ke belakangnya bagaimana? Coba Bapak Ibu, coba kita buka dalam 2 Timotius. Coba kita lihat. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Tolong istriku bacakan. Ya, 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Ya, coba Bapak Ibu. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, Coba. melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Coba Bapak Ibu. Jadi ada lagi mahkota kebenaran. Jadi di dalam mahkota kehidupan itu ada mahkota kebenaran. Orang yang menerima mahkota kehidupan pasti mereka terus mempertahankan kebenaran. Coba Bapak. Kebenaran diberikan kepadaku, karena kata firman Tuhan, dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku. Wah ini dahsyat. Terus ditujukan kepada siapa? Melainkan juga kepada semua orang. Tapi ingat, yang merindukan kedatangannya. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba, mahkota kebenaran dikaruniakan kepada orang yang merindukan kedatangannya. Yaitu orang yang tetap setia. Orang yang bertahan. Orang yang tetap kuat dan sabar dalam pencobaan. Itulah mahkota ada pada mereka. Sama seperti Kristus Bapak Ibu. Begitu mahkota duri itu ada pada dia, ada di kepalanya.
dia bertahan sampai mati. Wah, dahsyat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Biarpun menderita, dia sanggup melakukannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, begitu juga kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau ada mahkota kebenaran, mahkota kehidupan ada pada kita, maka kita akan mengalami kelimpahan hidup. Kelimpahan hidup yang mengacu kepada kekekalan. Sama seperti, makanya saya mau mengajar begini Bapak Ibu. Ada beberapa yang kami dapatkan dari beberapa anak-anak Tuhan. Selalu kalau berbicara tentang Yohanes 10 ayat 10, selalu mengacu kepada material Bapak Ibu. Selalu yang ada di dalam pikirannya itu tentang materi. Makanya ayat ini ayat yang dicintai. Coba kita lihat, kita akan belajar sesuatu supaya Bapak Ibu paham dengan benar. Ayo kita lihat, Injil Matius 10 ayat 10. Coba tolong istriku bacakan, ya, Injil Matius 10 ayat 10. Ya. Maaf Bapak Ibu, Injil Yohanes 10 ayat 10, maaf. Ya, Injil Yohanes 10 ayat 10, dengan cepat tolong istriku bacakan, ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Coba Bapak Ibu, banyak orang mengerti ayat ini berbicara tentang kelimpahan harta. Banyak orang dipegang ayat ini, kelimpahan yang dikatakan adalah kelimpahan jasmani. Kelimpahan dunia punya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, ayat ini sama sekali tidak berbicara tentang kelimpahan secara materi. Makanya saya ingin menyampaikan atau mengajarkan ayat ini, kita fokus terlebih dahulu. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Bagian pertama, saya ingin mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian supaya mengerti bahwa sebenarnya ayat ini tidak berbicara tentang kelimpahan secara materi. Tidak. Lalu nanti kalau Tuhan izinkan waktunya Bapak Ibu, bagian yang kedua saya akan menjelaskan apa makna hidup yang berkelimpahan di dalam ayat ini. Supaya Bapak Ibu paham dengan benar. Ayo coba kita akan mulai di bagian pertama. Begini Bapak Ibu, bahwa ayat ini sekali lagi tidak berbicara tentang kelimpahan secara materi. Ini penting. Supaya Bapak Ibu paham dengan baik. Mengapa ini penting? Perhatikan baik-baik. Karena begini, pengertian mahkota, tadi saya sudah sampaikan. Pengertian tentang mahkota kehidupan saja kita seringkali menganggapnya bahwa mahkota ini dikaruniakan kepada kita di saat kita mati. Ini salah. Konsep-konsep yang seperti ini, makanya saya katakan mahkota kan ada 3. Jangan salah, ada mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, dan mahkota abadi. Ini saja seringkali kita salah. Kita menganggap mahkota kehidupan itu mahkota yang diberikan di saat kita mati. Lalu kita dikaruniai mahkota kehidupan. Aneh. Wong Tuhan berbicara tentang orang yang setia kok. Setia sampai mati dikaruniakan mahkota kehidupan. Bukan matinya. Tapi hidup kita yang sungguh-sungguh. Hidup kita yang mau menderita. Hidup kita yang tetap sabar dalam pencobaan. Di dalamnya ada mahkota kehidupan. Seringkali kita salah Bapak Ibu. Begitu juga tentang kelimpahan. Pikiran kita seringkali menganggap bahwa hidup berkelimpahan itu berarti apa? Hidup berkelimpahan itu berarti apa? Mengacu kepada kemakmuran, kekayaan, sukses, sehat. Semua hidup yang nyaman yang diinginkan oleh dunia. Itulah yang mereka klaim dalam apa? Injil Yohanes 10 ayat 10 ini. Kacau Bapak Ibu. Padahal saya sekali lagi, saya sudah katakan baik-baik. Ingat, di pernikahan pun saya katakan. Di khotbah pun saya katakan. Ingat, sekali lagi saya sampaikan. Kita ini diciptakan Allah untuk Allah. Bukan kita diciptakan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita diciptakan seolah-olah bukan untuk diri kita sendiri. Makanya sekali lagi saya katakan ini poin penting. Supaya Bapak Ibu paham, kita diciptakan Allah oleh Allah untuk Allah. Tidak ada untuk kita. Soal nanti Tuhan berkati itu second blessing. Berkat yang kedua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, begitu juga tentang kelimpahan. Saya ingin Bapak Ibu lebih serius lagi
meneliti teks. Ini penting Bapak Ibu. Karena sekali lagi kan saya sudah berkali-kali katakan Bapak Ibu, saya sangat ketat dengan teks. Makanya kalau ada teks yang salah pasti saya benahin Bapak Ibu. Bukan teksnya Alkitab yang salah, penyampaian orang yang salah pasti saya benahin. Karena memang saya sangat ketat sekali dengan teks Bapak Ibu. Hati-hati, makanya saya bilang Bapak Ibu harus serius waktu membaca. Jangan langsung diaplikasi, langsung masuk dalam pikiran. Oh seolah-olah ayat ini bisa kita gambarkan, kita bisa imajinasikan seperti ini. Langsung kita buat Tuhan itu gampang. Hati-hati loh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Memang tidak gampang sekali lagi. Tapi tetaplah engkau membaca Alkitab. Karena ingat saya sudah katakan 2 minggu lalu atau minggu lalu. Waktu kita membaca Alkitab biarpun tidak mengerti. Tidak apa-apa. Jadikan ini menjadi sebuah habit. Menjadi kebiasaan. Karena dari kebiasaan akan melahirkan cinta. Percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tidak apa-apa terus bacakan. Nanti Tuhan panggil Bapak Ibu datang dalam ibadah. Dari sini kadangkala ada anak Tuhan bilang begini, Pak kemarin kami baca ayat ini. Puji Tuhan Pak, sore hari ini, anak youth Bapak Ibu. Hari ini gak datang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mereka bilang sama saya, baru kemarin. Kemarin saya baca ayat ini, kok puji Tuhan, nyambung. Saya kemarin juga mau tanya sama cuman saya mikir, oh ini Sabtu. Nanti saya tanya kasihan karena minggu ibadah. Persiapan untuk ibadah. Loh ada Bapak Ibu, anak youth, setia banget. Seringkali komunikasi dengan kami. Luar biasa, minta pengertian firman, apa yang mereka mau perbuat, mereka tanya. Ini luar biasa sekali, anak ini intens banget Bapak Ibu. Saya senang sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak melangkah ngawur, melangkah yang salah. Tapi sasaran mereka tepat. Nah ini loh yang saya katakan, tidak apa-apa terus baca firman Tuhan. Biarpun tidak mengerti, percayalah Allah Roh Kudus tahu tentang hati kita. Waktu hati kita rindu untuk mengerti tentang ayat ini mungkin sulit untuk diaplikasikan. Mungkin sulit untuk bisa mencerna bagaimana realita hidup yang harus kami jalani melalui dengan ayat ini. Tidak apa-apa, percayalah Bapak Ibu. Ada saja cara Tuhan, akhirnya dalam ibadah dibukakan. Ini terjadi loh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus lebih serius lagi meneliti teks. Karena saya akan memberikan beberapa alasan yang membuat saya yakin ini tidak boleh ditafsirkan secara material. Ayat ini bukan seperti itu. Yang pertama, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan betul-betul teks ini, kita harus melihat kontras antara Yesus dengan pencuri. Bedakan dulu. Sekali lagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu baca di Injil Yohanes 10 ayat 10, sekali lagi, Bapak Ibu harus melihat kontrasnya antara Yesus dengan pencuri, betul? Betul? Kan tadi berbicara tentang pencuri yang pertama. Lalu yang kedua Yesus. Lalu kalau Bapak Ibu baca selanjutnya ayat-ayat selanjutnya, Yesus itu dikatakan di sana sebagai gembala yang baik. Lalu di ayat yang ke-10 hanya mengacu kepada pencuri. Pencuri itu pun merujuk kepada orang-orang Farisi. Coba Bapak Ibu kita lihat lagi, yuk ayat yang ke-10. Coba kita lihat sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya akan menerangkan pelan-pelan, saya akan bacakan begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang. Berarti ada kontras Bapak Ibu. Pencuri datang, aku datang. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini ada mengacu dua yang berbeda. Pertama begini, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, terus membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang. Nah ini Bapak, kontras. Pencuri datang, aku datang. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kontras sekali. Jelas sekali kontrasnya. Pencuri, Yesus. Pencuri mendatangkan kematian. Yesus mendatangkan kehidupan. Beda. Makanya ini harus dalam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita memahami apa sih kehidupan yang dijanjikan Yesus, kita dibantu dengan melihat kontrasnya, yaitu apa? Apa yang diberikan oleh pencuri. Wah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau memahami ini luar biasa Bapak Ibu. Lalu satu hal lagi yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa pencuri di sini bukan berbicara iblis. Kadangkala kita ini, waduh Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya nggak tahu ya. Saya hanya cuman karena dari dulu saya sangat ketat dengan teks Bapak Ibu.
Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sering dengar dari orang-orang Kristen. Kalau ditanya, siapa yang dimaksud pencuri di sini? Langsung mereka jawab dengan tegas, iblis. Dia menggunakan ayat ini. Itu salah Bapak Ibu. Iya memang saya katakan, iblis itu pencuri, membunuh, membinasakan. Tapi dalam hal ini, saya perlu sedikit menjelaskan, bukan membela. Kita harus berjalan di dalam kebenaran. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi kebenarannya pencuri yang dibicarakan Tuhan ternyata bukan iblis. Tapi lebih tepatnya pencuri yang dibicarakan Yesus di sini adalah apa? Orang-orang Farisi. Nanti saya akan jelaskan supaya Bapak Ibu paham. Ya. Kenapa saya simpulkan demikian Bapak Ibu? Karena begini, kalau Bapak Ibu teliti lagi teksnya dari pasal 9 lalu pasal 10, ini tidak ada jeda. Ingat ini baik-baik Bapak. Pasal 9 itu bicara tentang orang buta sejak lahir, lalu disembuhkan Yesus. Lalu orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi bertanya kepada anak muda ini, hei siapa yang menyembuhkan kamu? Lalu keluarganya takut memberitahu, bahwa nanti takut apa mereka? Kalau diberitahu nanti takut mereka dikucilkan dari rumah ibadat Yahudi. Ya, sinagoge itu Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Dia takut apa? Komunitas Yahudi dia dikucilkan. Lalu orang buta ini Bapak Ibu, di akhir pasal 9, orang buta ini berjumpa dengan Yesus dan percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, orang buta ini sudah disembuhkan, lalu dia lebih mendengarkan suara Tuhan daripada mendengarkan suara orang-orang Farisi. Nah, disinilah loh gambaran perbedaan antara gembala yang baik dengan pencuri. Beda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Coba kita lihat Bapak Ibu, pasal 10. Ya, coba kita lihat pasal 10 ayat 1, 2 dan 5. Ya, Yohanes pasal 10 ayat 1, 2 dan 5. Nanti Bapak Ibu baca di rumah full dari ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu, pasal 1 sampai pasal 10. Ini bagus Bapak. Bagus sekali jalan ceritanya Bapak Ibu supaya paham. Nah, sekarang kita lihat dulu pasal 10 ayat 1, 2 dan 5. Tolong istriku bacakan. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ingat, sekali lagi saya ulang, tidak melalui pintu, tetapi memanjat apa? Tembok. Lanjut, Mam. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ini Bapak Ibu, kalau pengajaran dalam, ini terkait dengan pintu yang sesak. Kita harus berjuang melalui pintu yang sesak. Coba Bapak Ibu. Wah, ini nanti kalau kami ajarkan Bapak, ini luar biasa. Dalam banget Bapak. Terus lanjut istriku, ayat yang kelima sekarang. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Coba Bapak Ibu, domba-domba ini tidak mau mengikuti pencuri yang masuk tidak melalui pintu. Terus Mam, lanjut. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Bapak Ibu, ini luar biasa. Bapak Ibu perhatikan, ya, perhatikan baik-baik. Baru saja ada contoh konkret bagaimana seorang domba tidak mau mendengarkan suara orang Farisi. Tapi domba ini yaitu orang buta yang disembuhkan mau mendengarkan suara Yesus. Begitu dalam penggembalaan juga di tempat ini. Bapak Ibu akan peka nanti. Ini seorang hamba Tuhan bagaimana dia akan peka. Makanya dahsyat ini GBT, Kristus hidup. Melatih kepekaan. Sehingga kita bisa tahu, mendengar suara itu tahu. Apakah ini suara dari orang Farisi? Apakah ini suara dari gembala? Tahu Bapak. Jadi sebenarnya sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tepat sekali Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Kalau orang datang tidak melalui pintu, dia pasti pencuri. Dan kalau dia pencuri, orang tidak mau mengikuti dia. Betul? Coba Bapak. Domba pun tidak mau mendengar suara pencuri. Tapi domba mau mendengar suara gembalanya. Oh ini kalau kami kupas nanti Bapak Ibu. Coba perhatikan baik-baik. Kenapa terkait dengan pintu? Pintu yang sesak dengan pintu yang lebar. Bahkan firman Tuhan banyak orang yang berusaha untuk masuk. Tapi tidak dapat. Hanya orang yang berjuang. Waduh Bapak Ibu dikasih Tuhan.
Makanya sekali lagi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Berbicara mahkota kebenaran, mahkota kehidupan ditujukan kepada orang-orang yang berjuang. Bukan yang berusaha. Nah, kita kembali lagi kepada kebenaran firman Allah. Kalau begitu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Yesus sebenarnya sedang bicara tentang orang-orang Farisi yang di dalam perumpamaan ini yang disebut dengan pencuri. Tapi bukan dalam arti bahwa orang Farisi datang tahu-tahu nyuri persembahan. Bukan. Nah ini. Makanya dijabarkan secara jelas supaya Bapak Ibu paham. Bahwa yang dimaksud tentang firman Tuhan. Orang Farisi datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini semua bicara soal spiritual. Ini bicara secara spiritual. Karena orang-orang Farisi itu mencuri, membunuh, dan membinasakan secara spiritual. Ingat ini baik-baik. Jangan salah tangkap Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi, saya yakin kontras dengan Yesus. Ketika Yesus datang memberikan hidup, dan hidup itu berkelimpahan. Jadi tidak boleh ditafsirkan secara material. Tidak boleh. Karena berbeda pencuri dengan kelimpahan. Nanti saya jelaskan. Makanya Bapak Ibu, saya beri pengertian begini. Kalau ayat ini berbicara tentang satu spiritual, yang satu juga harus spiritual. Ini penting, supaya Bapak Ibu jangan sampai salah memahami. Karena pengajaran ini tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah sekali lagi. Makanya perlu Bapak Ibu tahu, tidak konsisten sekali kalau satunya ditafsirkan secara spiritual, lalu satunya secara material. Itu enggak konsisten. Kita harus konsisten dengan ajaran Alkitab. Yesus di sini sedang membicarakan atau membandingkan antara orang Farisi dengan Yesus. Ini loh perbedaan yang sangat tajam. Orang Farisi datang untuk apa? Mencuri. Orang Farisi datang untuk membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup berkelimpahan. Kelimpahan mengacu kepada hidup kekal. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu alasan yang pertama. Mengapa saya tidak mengizinkan ayat ini ditafsirkan secara material? Nanti salah loh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya kalau ini pengajaran, ini diajarkan luar biasa Bapak Ibu. Lalu coba kita lihat sekarang, alasan yang kedua Bapak Ibu. Ini lebih mudah untuk kita bisa menafsirkan ya. Lebih mudah dari yang pertama tadi Bapak Ibu. Karena memang Yesus Kristus sendiri sudah memberikan penjelasan di ayat-ayat selanjutnya. Hidup seperti apa yang dia maksud. Coba kita lihat Bapak Ibu. Ayat 27 dan 28. Coba kita lihat. Tetap di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28. Coba perhatikan. Coba Bapak Ibu. Ini masih bicara tentang domba dan gembala. Coba Mam. Tolong coba ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, Ingat. dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Yes, terus. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Coba. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ternyata hidup kekal ini bukan cuma di surga. Di bumi pun terjadi. Coba Bapak Ibu, arti dari ayat ini secara simpel saja saya berikan pengertian begini. Setiap domba yang setia mendengar firman Tuhan. Orang yang setia beribadah, setia mendengar firman Tuhan. Yesus memberikan hidup yang kekal. Bahkan dari ayat ini kita bisa tahu bukan cuma Yesus berikan hidup yang kekal. Tapi firman Tuhan berkata pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wow. Ini dahsyat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini luar biasa janji-janji Tuhan Yesus kepada domba-domba yang setia mendengar firman Tuhan. Yes, janjinya ya dan amin. Wah mengerikan Bapak Ibu. Janjinya itu janji kekal. Janji yang abadi. Makanya pesan saya di atas mimbar hari ini. Jangan pernah kendur dengan Tuhan. Jangan pernah kendur di dalam Tuhan. Karena ada mahkota kehidupan itu sungguh nyata. Mahkota
mahkota kehidupan ini sungguh memampukan kita hidup bahagia di dalam Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera di dalam Tuhan. Jangan pernah kendor, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kecewa sendiri nanti. Percaya saya tidak bisa paksa. Saya bilang itu hak Bapak Ibu kok. Gak bisa saya paksa. Mau paksa seperti apa, Bapak Ibu punya hak. Karena ingat kemarin saya sudah katakan toh. Kalau sudah habit kita salah, kebiasaan kita salah. Akhirnya dari kebiasaan ini melahirkan cinta. Melahirkan kasih. Percayalah Bapak Ibu, gak bisa dirubah ini. Kalau dia sudah memutuskan tidak, pasti tidak. Karena apa? Habitnya salah. Kebiasaan mereka sudah salah. Jadi arah cintanya itu sudah salah Bapak Ibu. Menceng sudah. Makanya saya katakan dengan tegas di dalam mimbar ini. Kristusnya jadi dompleng. Cuman titip saja. Kan masih ada toh bulan depan. Masih ada toh minggu depan. Masih ada toh ini, itu, ini. Ya itu Bapak Ibu. Karena apa? Tadi saya sudah katakan. Habitnya ini salah. Habitualnya ini salah. Kebiasaannya salah. Makanya rasa cintanya kan salah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya tidak heran. 2 jam di gereja lebih sulit untuk kita terima daripada berjam-jam di mall. Lebih sulit. Karena apa? Habitnya salah. Makanya dahsyat ini firman Tuhan. Makanya Tuhan selalu bilang apa? Jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Wah dahsyat. Karena di ibadah ini mengandung sebuah janji. Janji untuk saat ini, juga janji untuk saat akan datang. Wah ini dahsyat Bapak Ibu. Ini hidup yang Tuhan janjikan. Dan Bapak Ibu percaya enggak? Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Ini saja yang saya pegang Bapak Ibu. Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Asalkan kita terus hidup di dalamnya, percayalah Bapak Ibu, sungguh kita akan menikmatinya. Bapak Ibu, sudah jelas sekali Injil Yohanes ini banyak berbicara tentang hidup yang kekal. Bukan hidup di dalam dunia yang sifatnya sementara, bukan. Coba kita perhatikan kembali Bapak Ibu, Injil Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini masa nggak hafal? Pasti hafal Bapak Ibu ya. Anak sekolah minggu aja hafal kok. Ayat ini begitu favorit Bapak Ibu. Dan saya percaya kita semua yang ada di ruangan ini ayat ini pasti hafal. Coba kita baca kembali. Coba perhatikan baik-baik. Tolong istriku bacakan Injil Yohanes 3 ayat 16. Ya, tolong istriku bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba. Sudah jelas, firman Tuhan dikatakan selalu mengacu kepada hidup yang kekal, bukan secara material. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca Injil Yohanes pasal 20, ayat 30 dan 31. Tolong istriku bacakan kembali lagi. Banyak ayat-ayat Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu paham dengan baik. Ya, Injil Yohanes pasal 20, ayat 30 dan 31. Tolong istriku bacakan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Coba Bapak Ibu, tidak tercatat loh. Bagaimana kalau tercatat ini? Kayaknya enggak cukup tebalnya Bapak Ibu. Coba, enggak tercatat dalam kitab ini, 31 Mam. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Coba Bapak Ibu, tetap berbicara yang sama, yaitu hidup di dalam namanya. Maksudnya apa? Hidup kekal. Hidup secara spiritual, bukan material. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seperti tadi saya katakan, banyak anak Tuhan cinta sekali dengan ayat ini. Injil Yohanes 10 ayat 10. Cinta banget. Karena mereka menafsirkannya kelimpahan-kelimpahan material. Kelimpahan-kelimpahan harta. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya bersyukur sekali lagi saya mengucap syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Karena gereja ini bukan mengajar dengan sembarangan. Tidak. Saya paling takut Bapak Ibu. Makanya saya nggak pusing kalau mungkin ada orang menganggapnya pengajaran kita begini atau begini. Ya silakan aja lah. Toh kita nanti akan lihat mereka kembali. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena memang kebenaran ya ini. Inilah kebenaran Bapak Ibu. Kami tidak mau mengajar sembarangan karena kami juga takut. Kami juga rindu selamat. Sekeluarga rindu selamat. Makanya kami membangun hubungan privasi dengan Tuhan. Kami membangun persekutuan dengan Tuhan. Maaf sekali lagi Bapak Ibu, maaf. Bukan kami sombong, tidak. Dalam acara pernikahan,
Dalam minggu kemarin 2 kali pernikahan. Yang satu ada seorang anak Tuhan sudah sharing dengan saya, bagaimana ini Om, dari keluarga minta undangan banyak dalam suasana COVID. Baik, kalau memang itu keputusan keluarga, jalankan. Saya bawa dalam doa dan puasa. Saya bawa dalam doa dan puasa. Jadi apa Bapak? Gembala itu enggak tahu, hati saya itu beban gitu. Beban. Bapak, beban banget dengan anak-anak rohani. Makanya saya bilang, enggak usah takut, jalankan. Oh jalan Om ya, jalan. Sudah, kita damai sejahtera, percayalah. Bukan saya ingin mencobai Tuhan, enggak, karena ini sudah enggak bisa lagi. Maunya seperti itu, ya sudah jalankan. Saya bawa dalam doa dan puasa. Puji Tuhan Bapak, berjalan semua dengan baik. Padahal kita enggak pernah tahu, interaktif dengan banyak orang. Bapak Ibu percayalah, kalau kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan jamin kehidupan kita. Bahkan kehidupan kita di bumi pun Tuhan jamin. Tuhan tidak pernah merasa kekurangan. Kita pun juga tidak pernah merasa kekurangan kalau hidup kita benar, sehat dengan Tuhan. Makanya gereja ini selalu mengajar ke arah kristosentris. Selalu berpusat kepada Kristus. Tidak ada yang lain. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekarang coba kita akan masuk dalam bagian kedua dari khotbah saya. Karena tadi saya sudah katakan bahwa Injil Yohanes 10 ayat 10 ini jangan ditafsirkan secara material. Tetapi harus secara spiritual. Apa artinya di sini Bapak Ibu? Coba saya ingin Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu, coba lihat kembali. Saya latih Bapak Ibu teliti. Coba kita lihat kembali. Mam, tolong kembali bacakan Yohanes 10. Coba ayat yang ke-10. Nanti saya kasih tahu bahasa Yunaninya. Biar Bapak Ibu paham. Apa arti dalam bahasa Yunaninya? Coba tolong istriku bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, coba Bapak Ibu kasih Tuhan, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Ternyata bukan titik. Bukan cuma mempunyai hidup, titik. Tidak. Tapi Yesus menambahkan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, lalu ditambahkan, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, ada tambahan kelimpahan. Jadi kata kelimpahan itu artinya, Bapak Ibu, sesuatu yang besar. Betul? Sekali lagi, saya ulang, biar Bapak Ibu paham. Saya mau tanya, kelimpahan itu apa? Kelimpahan itu sesuatu yang sangat besar. Betul? Itu kelimpahan. Kelimpahan itu sesuatu yang besar. Jadi sekali lagi, Allah ternyata bukan cuma menjanjikan hidup. Tetapi Allah juga menjanjikan kehidupan yang melimpah. Maksudnya apa? Ada jaminan. Karena pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk melindungi. Ingat ini baik-baik. Dan melindungi bukan kehidupanmu yang saat ini. Tapi perlindungan Tuhan itu perlindungan yang dahsyat. Makanya disebut di sini kelimpahan. Perlindungan yang sangat luar biasa. Ini loh Bapak Ibu. Kaitannya dengan pencuri, perlindungan. Jadi percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Waktu siapapun saja yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, kalau dia tidak benar, percaya Bapak Ibu tetap dalam perlindungan Tuhan. Ini dahsyat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau memahami ini, mengapa Yesus perlu menambahkan kelimpahan? Karena dari awal berkata pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya, ayat tadi berbicara itu. Nah, maka kontrasnya Yesus datang untuk melindungi. Itu kontrasnya. Sekali lagi saya ulang, Yesus datang untuk melindungi. Jadi tidak ada kaitannya dengan material. Tidak ada. Wong sudah jelas kok pencuri datang untuk mencuri. Loh kok aneh. Mencuri lalu Yesus diamkan. Tidak apa-apa, engkau tak kasih kelimpahan. Kelimpahan harta. Kan aneh.
Nggak nyambung gitu loh Bapak Ibu. Karena ini berbeda tentang pencuri dengan Yesus. Wah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pahami ini dahsyat. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ini firman Tuhan wah dahsyat sekali. Ayo saya ulang sekali lagi. Kalau pencuri itu memberikan kematian. Tetapi Yesus ini memberikan kehidupan. Kehidupan yang mendatangkan perlindungan yang melimpah dari Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ini pengertiannya. Makanya ini saya katakan ini sesuatu yang menarik menurut saya. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. John Piper di dalam salah satu khotbahnya dia berkata begini, tidak cukup bagi Allah hanya untuk memberikan perlindungan dari api hukuman. Oh ini dahsyat Bapak Ibu. Ternyata ini pengertiannya. Gak cukup hanya Yesus datang untuk memberikan hidup. Selain apa? Kelimpahan. Tapi bukan kelimpahan material. Kelimpahan di dalam hidup. Bapak Ibu kasih Tuhan. Hidup yang terus mengacu kepada kekekalan. Makanya Bapak Ibu, Kristus datang bukan cuma memberikan kehidupan kekal yang biasa, tetapi dia memberikan kehidupan yang berlimpah. Makanya gak heran, banyak anak Tuhan, maaf, ekonomi sederhana, tapi hidup mereka damai sejahtera. Hidup mereka bahagia. Karena apa? Ini. Yesus datang bukan cuma memberikan hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Wah ini dahsyat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Cuman sayangnya Bapak Ibu, banyak orang Kristen malah tidak mau menikmati yang seperti ini. Ini repotnya. Orang Kristen ini banyak, makanya saya akan katakan, karena mungkin mereka kurang mengasihi Tuhan. Sehingga kenikmatannya mereka selalu mengacu kepada hal-hal materi dan materi. Padahal kalau kita pikir Bapak Ibu, orang Kristen sebenarnya yang perlu kita bisa menikmati, bahkan kenikmatan yang paling sejati adalah kita menjalin hubungan yang sehat dengan Tuhan. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan, menjalin hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi maunya orang Kristen itu kenikmatan yang sementara. Aneh kan? Tuhan sudah kasih yang lebih enak, manusia cari yang tidak enak. Ya kan gitu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu pikir, sekali lagi saya ulang. Tuhan sudah kasih yang lebih enak, manusia cari yang kurang enak. Coba Bapak Ibu, Tuhan sediakan sudah yang the best, yang paling baik, tapi kita minta yang baik saja. Aneh kan? Aneh kehidupan Kristen ini Bapak Ibu, aneh sekali. Makanya di dalam Yohanes 10 ayat 10 begitu juga. Tuhan menjanjikan hidup yang berkelimpahan. Sebetulnya jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada kelimpahan secara material. Tapi banyak orang tidak mau menerima. Kan aneh. Coba Bapak Ibu. Padahal sebenarnya yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan hidup berkelimpahan ini. Hidup yang jauh lebih baik. Jauh yang lebih indah. Bukan kelimpahan secara material. Tapi anehnya banyak orang tidak mau menerima ini. Aduh, aneh Bapak Ibu ya. Kalau saya sih, menurut saya tidak tahu ya apa ini ditujukan kepada orang-orang yang benar-benar mengasihi sama Tuhan. Saya bilang ini sesuatu yang aneh kalau orang Kristen gak mau menikmati hidup berkelimpahan yang Tuhan janjikan, bukan material. Sehingga kembali lagi Bapak Ibu, kalau saya kembali lagi pada ayat tersebut, waktu Yesus menambahkan hidup kelimpahan. Nah, perhatikan baik-baik, hal ini yang harus dilihat dengan kontras terhadap pencuri. Padahal Bapak Ibu, maaf saya harus ngomong ini apa adanya. Kalau Bapak Ibu mengacu kepada kelimpahan material, padahal kelimpahan material itu punya pencuri, bukan punya Yesus. Kalau punya Yesus ini memberikan arti yang dalam, hidupnya yang berkelimpahan. Kalau orang yang hanya cuma melihat kelimpahan secara material, berarti kelimpahanmu itu adalah kelimpahan seperti pencuri, membunuh, membinasakan. Ngeri Bapak Ibu dikasih Tuhan. Aduh kalau kami sampai jabarkan ini, dalam ini Bapak Ibu. Senang saya, makanya saya senang terus. Saya bergaul terus dengan Tuhan, kami ingin tahu, kami ingin tahu. Kami semakin dibuka wawasan. Kita sudah tahu sekarang ini pencuri datang membawa kematian. Lah ya kok dicari kelimpahan material.
Kelimpahan harta itu mengacu kepada kematian. Kenapa saya bilang mengacu kepada kematian? Karena kelimpahan harta itu kelimpahan sementara yang tidak mengarah kepada kehidupan yang kekal. Makanya jangan heran kalau orang selalu menganggap bahwa ini kelimpahan harta. Percayalah, hidup rohanimu tidak baik. Hidup rohaninya pasti tidak sehat. Percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, lihat aja. Kita bisa tahu kok. Makanya saya kan udah bilang, sebenarnya kita semakin dalam dengan Tuhan. Kita semakin dewasa rohani. Kita bisa lihat bagaimana manusia duniawi. Kita bisa tahu. Kemarin saya sudah katakan di dalam pernikahan. Seorang suami, kita bisa tahu bagaimana suami itu memimpin istri. Kita bisa tahu bagaimana kepemimpinan suami. Bisa tahu Bapak Ibu. Hebat ternyata, memang ini dahsyat firman. Benar sekali firman Tuhan katakan, orang manusia rohani, dia tahu tentang dalam manusia duniawi. Dia tahu, tapi manusia duniawi tidak pernah tahu. Bahkan dianggap sesuatu kebodohan, kata firman Tuhan. Wah memang dahsyat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini hebatnya Tuhan. Yesus datang bukan hanya membawa kehidupan, tetapi kehidupan yang kekal. Dan kekekalan yang Yesus berikan, kekekalan yang berkualitas. Ingat ini baik-baik. Bukan cuma kehidupan kekal, tetapi kehidupan kekal yang berkualitas. Waduh, dahsyat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apanya maksudnya Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu tanya, kekal yang berkualitas itu seperti apa? Saya memberikan dua hal saja Bapak Ibu. Kekal yang berkualitas itu yaitu kekinian dan kepastian. Sekali lagi, kekekalan yang berkualitas itu adalah kekekalan yang kekinian dan kepastian. Ini pasti Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu membaca Injil Yohanes secara teliti, Bapak Ibu akan tahu bahwa kehidupan kekal yang dijanjikan Allah kepada kita ini bukan nanti. Tetapi kehidupan kekal yang Allah janjikan kepada kita ini ya sekarang dan sudah ada, bukan nanti. Makanya firman Tuhan berkata apa? Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Berarti di bumi pun ini juga ada ikatan kekekalan. Supaya Bapak Ibu paham, Allah bicara tentang kehidupan yang sekarang. Supaya Bapak Ibu tahu, kata memiliki hidup kekal, saya cari tahu Bapak Ibu di Injil Yohanes. Wah ternyata Bapak Ibu, memiliki hidup kekal itu setelah saya pelajari baik-baik di Injil Yohanes. Ternyata Bapak Ibu, kehidupan kekal itu ada. Ada di mana? Kalau kita di dalam Yesus Kristus. Waduh Bapak Ibu. Ternyata hidup kekal waktu kita berada di dalam Yesus Kristus. Itu bukan nanti. Bukan nanti kita menikmati. Seringkali kita berkata begini, wah kalau gitu ajarannya GBT Kristus hidup ini, kita menderita dulu. Nanti enaknya di surga. Bukan. Saya pelajari di Injil Yohanes tidak seperti ini. Saat ini pun kita pun bisa menikmati hidup kekal. Asalkan kita tetap di dalam Kristus. Di dalam. Bukan cuma percaya, tapi percaya ke dalam Kristus. Saya teringat ada satu ayat. Satu ayat yang berbicara tentang Lazarus. Ya, tentu Bapak Ibu sudah tahu semua. Coba saya lihat satu ayat, yuk kita baca. Injil Yohanes pasal 11. Ayat 23 sampai 25. Tolong istriku bacakan. Injil Yohanes 11 ayat 23 sampai 25. Yuk tolong istriku bacakan. Ya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Coba, disangkanya bangkit itu waktu nanti orang-orang dibangkit pada akhir zaman. Coba lanjut ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saya mau tanya, percaya itu sudah mati atau sebelum mati? Halo, percaya itu sesudah mati atau sebelum mati? Sebelum lah, sebelum mati. Lazarus ini 4 hari mati. Lalu Tuhan berkata kepada Marta saudaranya, Lazarus akan bangkit. Lalu Marta berkata apa? Ya, memang bangkit, tapi bangkit di akhir zaman. Lalu Yesus berkata apa? Tidak, Lazarus akan bangkit sekarang.
Lalu muncullah salah satu teks yang agung. Ayat 25. Dia berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kepercayaan kita ini akan terus terikat sampai di kematian. Tapi percaya dulu di bumi. Berarti Bapak Ibu, kalau dari Bapak Ibu, dari ayat ini, Bapak Ibu semakin paham bahwa hidup kekal itu ada saat ini. Ada di sini, sekarang ini. Itulah yang disebut hidup kelimpahan di dalam Kristus. Wow, ini hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas itu adalah hidup yang memiliki kekinian. Bukan cuma kekinian, tapi juga memiliki kepastian. Makanya, jangan menolak Yesus Kristus, engkau tetap setia mulai hari ini. Janjilah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan suatu janji hidup yang kekal. Kita bisa memiliki hidup yang kekal di sini dan di saat kita berada di dalam Kristus. Kita memiliki kehidupan yang kekal. Karena Yesus sendiri yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya. Percaya itu bukan 10%. Percaya bukan 99% bro. Percaya itu 100%. Wah ini dahsyat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini luar biasa. Ayo Bapak Ibu pada siang hari ini, pagi hari ini. Bapak Ibu dibukakan sementara saja. Sedikit saja. Tapi sebenarnya kita memperoleh banyak hal dari kebenaran firman Allah. Sungguh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu. Kehidupan kekal yang Tuhan berikan adalah kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang mengandung kekinian. Dan kehidupan yang mengandung kepastian. Hanya di dalam Kristus kita mendapatkan kepastian dan kekinian. Hanya di dalam Kristus. Karena memang hidup kekal ini bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi tentang apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Bukan tentang perbuatan baik kita yang kita lakukan, tapi tentang perbuatan baik yang Allah sudah lakukan kepada kita. Kita tinggal meneruskan. Makanya Bapak Ibu, saya sebagai gembala di tempat ini, saya berdoa, saya rindu supaya Bapak Ibu sekalian menikmati hidup kekal. Tidak untuk nanti, tapi saat ini pun Bapak Ibu harus bisa menikmati. Kalau tidak bisa menikmati berarti ada yang salah Bapak Ibu. Dalam berkeluarga hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi hati-hati. Karena hanya orang yang berada di dalam Kristus menikmati hidup kekal di bumi sampai di surga. Satu hal lagi yang saya mau perlu tegaskan begini. Hidup kekal di bumi yang saat ini kita nikmati. Bukan berbicara emas, perak, permata, harta, kekayaan, tidak, bukan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan segala keindahan di dunia. Tapi melainkan hidup kekal itu, kita nikmati di sini hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Hidup yang selalu dekat dengan Dia. Hidup yang selalu melekat dengan Dia. Ada mahkota kebenaran di dalamnya. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mahkota itu karunia. Jadi tidak heran kalau sudah orang dikaruniai mahkota kehidupan, dia akan tetap kuat di tengah-tengah penderitaan. Dia akan tetap kuat di tengah-tengah pencobaan. Karena apa? Tuhan telah memberikan mahkota kehidupan. Tidak salah. Tidak salah di dalam Filipi 1 ayat 29. Coba lihat, tolong istriku bacakan. Satu ayat saya tambahkan saja. Setelah itu kita akan masuk di dalam doa ya. Seberapa banyak kita dapatkan hari ini, biarlah ini semuanya merupakan berkat Tuhan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba perhatikan, Filipi 1 ayat 29. Tuhan karuniakan apa ini? Coba. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Coba. Jadi kalau sudah ada mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, dia bukan cuma menaruh percayanya kepada Kristus saja, tapi dia tetap mau hidup menderita untuk Dia. Wah ini dahsyat Bapak Ibu. Kalau kita paham kebenaran firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Karena saya percaya mahkota kehidupan memampukan kita untuk hidup menderita untuk Kristus. Saya ingin masing-masing jemaat Tuhan pagi hari ini membuka hati kita di hadapan Tuhan. Untuk kembali bertobat, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan.
Silakan Bapak Ibu menafsirkan hal yang salah tentang diri saya, silakan. Tapi tetap saya mau katakan, kebenaran firman Allah tidak pernah salah. Kebenaran firman Allah selalu tepat dan benar. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo sekali lagi, jangan melihat dari perkataan saya, tapi Bapak Ibu perhatikan isi firman-Nya. Karena masa depan kita masih panjang, belum tahu nanti apa yang terjadi ke depan. Makanya jangan sampai kita salahkan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang mungkin nantinya akan kita terima, sekali lagi mohon maaf, jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan sudah berbicara setiap minggu, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Saya percaya kita semua akan memperoleh karunia mahkota kehidupan. Yang terus tetap setia, tetap tenang, tetap bisa kuat di dalam pencobaan, penderitaan, ujian, apapun saja. Kita tetap mengarahkan fokus kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.